Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tiada kata yang paling indah bagi kita kecuali terus memuji Allah dan bersyukur akan karunia-Nya. Tidak akan pernah kita mampu menghitung sudah berapa banyak nikmat yang Ia berikan. Maka berbahagialah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, mampu mensyukuri nikmat-Nya. Karena pada akhirnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah berfirman bahwa orang-orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tauladan hidup kita. Al-Quran berjalan dan ia adalah hamba pilihan, bahkan Rasul yang termasuk ulul azmi. Kesabarannya amat sangat luar biasa. Maka lihatlah dalam waktu singkat Rasulullah telah menjalankan risalah, menyampaikan amanah dari Allah agar umat ini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tambah kecintaan kita kepada beliau dan senang menghidupkan sunnah-sunnahnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar ucapan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, rahmat, berkah Allah untukmu. Kalau ada akad nikah, juga ada doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Semoga kebahagiaan berlimpah untuk kalian. Semoga kebaikan berlimpah untuk kalian, baik dalam suka maupun duka. Kalau ada orang ulang tahun atau milad, seringkali juga didoakan barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi usiamu. Berkah, berkah, berkah. Dan kalimat berkah ini banyak kita dengar. Bulan Ramadan adalah bulan berlimpah berkah. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Rasulullah SAW telah sampaikan, telah datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, bulan berlimpah keberkahan dari Allah. Al-Quran adalah juga keberkahan dari Allah. Nah, pertanyaannya, berkah itu apa sih? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah ini adalah kebaikan yang bertambah, kebaikan yang berkembang, atau langgengnya kebaikan. Itu namanya berkah. Yang kedua, berkah ini adalah kebaikan yang bertambah
di atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuzidukum fit ta'ah. Yang namanya berkah adalah kebaikan yang bertambah bagi kalian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan dalam kemaksiatan. Tidak ada keberkahan dalam keburukan. Keberkahan pasti identik dengan kebaikan. Maka doa yang dahsyat yang sering kita dengar ketika ada akad nikah suami istri, ketika seorang suami dia sudah mengatakan qabiltu, qabul, aku terima. Wali menyerahkan, ya, wali menyerahkan ijab, aku nikahkan anakku fulana binti fulan dengan mas kawin bla 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 bla, selesai. Kemudian diterima oleh mempelai laki-laki, qabiltu nikah wa tazwijaha. Doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Dulu ada di masa Rasulullah, selesai orang akad nikah didoakan panjang umur, banyak anak. Tapi kemudian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya tidak cukup sampai di situ. Mengapa? Panjang umur saja belum tentu mengundang keberkahan. Banyak anak saja belum tentu juga mengundang keberkahan. Ada orang yang banyak anaknya tapi susah dia. Tidak bisa mengurus anaknya, belum lagi anaknya bermasalah. Mungkin uang ada, anaknya narkoba. Mungkin dia punya jabatan posisi yang bagus, tapi kelakuan anaknya malah membawa petaka buat kedua orang tuanya. Maka barakallahu lakuma wa baraka alaikuma ini sekaligus gambaran bahwa jika ingin rumah tangga bahagia, jika ingin rumah tangga ini mendapat berkah dari Allah, hendaklah didoakannya berlimpah barokah. Dan gak ada yang jual itu di pasar. Jadi kalau kita memberikan doa itu kado yang istimewa. Kadang-kadang orang menganggap kado itu harus materi yang berbentuk menarik. Kalau hari ini dengan amplop khusus atau mungkin kiriman transfer lewat nomor rekening. Oh, bahagia sekali. Wahai Anda para pengantin, wahai Anda yang membangun biduk rumah tangga, kalau ada orang mendoakan Anda dengan ucapan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair, sesungguhnya ini adalah kado yang sangat-sangat istimewa. Mengapa? Karena ini menjadi bekal buat kita mengarungi rumah tangga. Barokah, barokah, barokah. Suami, istri yang tadinya tidak mengenal, kemudian mulai saling memahami satu sama lain. Pasti ada perbedaan sikap, ada perbedaan budaya, disatukan. Untuk apa? Saling memahami dan saling memberikan ketenangan dan kenyamanan. Bicara tentang harta, insya Allah harta dalam rumah tangga nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berlimpah. Yang tadinya ta'aruf masih naik motor, insya Allah setelah berumah tangga motornya kejual. Bukan, motornya nambah berubah jadi roda 4. Insya Allah punya mobil. Yang tadinya menjadi kontraktor, artinya ngontrak di mana-mana, insya Allah didoakan berkah rumah tangga, Allah kasih rezeki, insya Allah punya rumah, yang rumahnya nanti menjadi istana, yang rumahnya menjadi benteng, yang rumahnya tempat membangun kebahagiaan. Berkah dia dengan hartanya. Didoakan insya Allah berkah, punya anak keturunan-keturunan, anak-anaknya soleh dan solehah. Bukankah kebahagiaan bagi orang tua adalah punya anak yang soleh dan soleha? Maka keberkahan anak-anakku, saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan itu bukan hanya physically, bukan hanya sesuatu yang kelihatan saja. Kalau yang kelihatan mungkin orang menganggap itu kurang berkah. Contoh, kalau lihat tanah di kota suci Makkah dan Madinah, tanahnya gersang, udaranya panas,
airnya tidak banyak. Apakah kita bilang tidak berkah? Bukan. Lihat Mekah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli fajjin amiq, dari penjuru manapun orang datang ke kota suci Mekah. Dan orang kalau sudah sampai di Mekah betah mereka ada di sana. Berarti daerah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang pasang badan siap-siap menanti ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Mengapa? Karena pada malam itu kesejukan, ketenangan, bahkan dicatatlah nasib kita, urusan rezeki kita, bagaimana kehidupan kita. Berkah malam itu. Al-Quran membawa keberkahan. Gak ada cerita orang bosan baca Al-Quran. Bahkan dia terus ingin lagi. Berulang kali dia baca Al-Quran. Kita kalau membaca buku yang lain, mungkin sekali baca, 2 kali, 3 kali, rasanya sudah di kepala semuanya. Kita lihat lagi, aku sudah baca itu. Tapi Al-Quran saking berkahnya, tidak ada orang yang bosan dengan Al-Quran. Ingin baca lagi. Oh, indah sekali. Seorang suami membacakan ayat-ayat Al-Quran. Seorang istri mendengar, menyimak bacaan suaminya. Oh, berkah. Orang tua membaca, anak-anaknya menyimak, anak-anaknya mendapat berkah dengan Al-Quran. Jadi segala apapun kalau dibawa kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mengundang barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kebaikan, berlimpah kebaikan, bahkan langgengnya kebaikan, itulah yang disebut dengan berkah.